kecil berusia 10 tahun berdiri di depan toko sepatu, bertelanjang kaki, dengan tubuh menggigil karena udara yang dingin. Seorang wanita menghampirinya dan berkata, "Nah, apa yang kau lakukan di sini?" Aku sedang memohon kepada Allah untuk memberikan sepasang sepatu kepadaku, jawab anak itu. Kemudian wanita itu menggandeng tangan anak ini dan mengajaknya masuk ke dalam toko sepatu dan meminta salah seorang pramuniaga untuk mengambil selusin kaos kaki untuk anak ini. Ia juga meminta air dalam baskom dan handuk. Tanpa komentar, wanita ini membawa anak ini ke belakang toko dan dengan berlutut ia membersihkan kaki anak kecil ini dan menyekanya dengan handuk. Ia mengambil salah satu pasang kaos kaki yang diberikan oleh pramuniaga dan mengenakannya di kakinya yang mungil. Tak ketinggalan pula sepasang sepatu baru dikenakan pada kaki anak ini juga. Dengan tersenyum wanita ini berkata, "Bagaimana nak? Apakah terasa nyaman sekarang?" Setelah membayar harga semua barang itu, saat wanita ini hendak meninggalkannya, namun anak ini berlari dan memegang tangan wanita yang murah hati ini. Dengan air mata berlinang, anak itu menatap wajahnya dan berkata, "Apakah ibu ini istrinya Allah?" Ketika kasih diekspresikan melalui tindakan, maka orang akan melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Inilah sebenarnya misi kita sebagai orang percaya, yaitu membagikan kasih Allah kepada dunia. Allah Bapa mengasihi dunia ini dan diekspresikan dengan memberikan anaknya yang tunggal, seperti yang tertulis dalam Yohanes bab 3 ayat 16. Allah memberikan contoh yang patut kita teladani. Berarti kita juga harus mengekspresikan kasih Allah itu. Kasih itu memberi. Kita tidak akan bisa menahan sesuatu untuk diberikan kepada orang yang kita kasihi. Belajar mengasihi tanpa mementingkan diri sendiri bukan hal yang
Itulah sebabnya kita diberi waktu seumur hidup untuk mempelajarinya. Tentu saja Tuhan ingin kita mengasihi setiap orang, namun Ia ingin agar kita memulainya melalui mengasihi sesama anggota keluarga, termasuk saudara kita seiman. 2 Petrus 1 ayat ke-7, firman Tuhan berkata, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Mengapa Allah meminta kita memberi perhatian dan kasih kepada sesama saudara sebelum kepada semua orang? Sebenarnya Allah menginginkan agar kita berada dalam persekutuan yang erat dan terus-menerus dengan sesama orang percaya, sehingga kita bisa mengembangkan keterampilan mengasihi secara lebih maksimal. Karena kasih tidak bisa dipelajari dan dipraktekkan dalam keterasingan. Galatia bab 6 ayatnya yang ke-10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Amin. Halo anak-anak Miss yang ada di rumah, apa kabarnya? Apakah pagi ini udah makan semua? Oke, baik. Miss di sini akan menyampaikan topik tentang hidup saling mengasihi. Apa semua? Hidup saling mengasihi. Oke, sebelum Miss masuk ke dalam materi, Miss ngajak adik-adik semua untuk bernyanyi. Kasih pasti lemah lembut. Tahu semua? Kasih pasti lemah. Kalau tahu semua, mari kita nyanyikan bersama-sama. Pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu sungguh tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling memaafkan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oke, sebelum kita memasuki ke materi yang akan disampaikan, alangkah baiknya kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, semoga apa yang kami lakukan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kami, dan semoga apa yang disampaikan oleh Miss kami pada pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi kami dan bisa kami terapkan di dalam hidup kami. Ya Bapa, semoga kedua orang tua kami, apapun yang aktivitas mereka lakukan, Kau lindungi ya Bapa. Di dalam tangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Oke, mari kita masuk ke dalam materi. Oke, anak-anak Miss, buka Alkitabnya masing-masing ya. Baik, kita buka Alkitab kita. Yang tidak tahu buka Alkitabnya bisa minta bantuan dari orang tua kita ya. Ada di rumah, ataupun kakak, adik, ataupun saudara-saudara kita yang ada di situ, kita bisa minta bantuannya ya. Oke. Materi yang Miss ambil itu dari kitab Matius 5 ayat 43 sampai 44. Dari sini Miss akan membacakannya. Matius 5 ayat 43 sampai 44. Beginilah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Lalu di ayat 44 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Baik, dari sini kita tahu bahwa Tuhan mengajak kita, anak-anaknya, untuk hidup saling mengasihi. Ya, hidup saling mengasihi itu yang terutama di dalam kitab Matius 44, di mana dia mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, jadi misalnya gini, anak-anak Miss, misalnya gini, ada teman anak-anak Miss yang misalnya bandal ataupun jahat kepada anak-anak Miss. Jadi dia ini jahat kepada anak-anak Miss, misalnya mengejek-ngejek anak Miss, terus bilang kalau itu kok jelek, kok kayak gini gitu. Terus yang mengejek-ngejek, bata gitu. Kalau misalnya di Riau kan anak-anak Miss kan kayak gitu. Jadi kayak mana cara kita membalaskannya? Ya kita mengasihi dia. Karena di saat kita mengasihi dia, Tuhan tahu gitu. Tuhanlah yang membalas apa yang mereka perbuat. Tidak perlu anak-anak Miss melakukannya, karena Tuhan bilang kita harus mengasihi dia. Nah, jika gini ada peribahasa Miss, jika pipi kananmu tampar, berilah pipi kirimu. Jika kau disakiti, biarkan saja, pasti Tuhan akan membalaskannya. Seperti itu ya anak-anak Miss. Jadi Miss menyampaikan kepada anak-anak Miss yang ada di rumah bahwasannya Tuhan mengajak anak-anak Miss untuk saling mengasihi, bukan untuk membalas dendam. Ya, hidup dalam kasih itu seperti buah. Ingat hukum tabur tuai. Apa yang engkau tanam, itu yang akan engkau tuai. Lalu, misalnya engkau membuat kebaikan kepada orang-orang di sekelilingmu, nah, yakinlah, pasti ada kebaikan yang lain akan membalaskan kepadamu. Walaupun itu bukan dari orang terdekatmu, melainkan bisa dari orang lain. Nah, misalnya gini, kita pergi ke pasar, kita lihat ada nenek-nenek, dia tuh mau menyeberang jalan. Gini, cu, iya nek, boleh bantu nenek untuk menyeberang? Lalu anak-anak Miss bilang, ayo, boleh nek, boleh, ayo mari saya bantu. Nah, itulah anak-anak Miss, kita harus hidup saling mengasihi, tolong menolong lebih utama. Nah, kita kasih nenek itu, kita bantu, kita tolong, untuk menyeberang. Nah, setelah dia menyeberang, apa dibilang nenek itu? Terima kasih ya. Nah, disitulah Tuhan akan melihat betapa baiknya hatimu dan betapa sayangnya engkau kepada mereka semua yang membutuhkan pertolonganmu. Seperti itu ya anak-anak Miss. Jadi ingatlah,
apapun yang kau lakukan, apapun yang kau kerjakan, jika itu berbuat baik, lakukanlah, karena ada kuasa Tuhan yang lebih baik di dunia ini untuk menolongmu dan memberikan balasan bagimu. Seperti itu ya anak-anak Miss. Jadi jangan pernah jemu-jemu dan jangan pernah putus asa untuk saling menolong dan saling mengasihi. Ingat, Tuhan selalu melihat orang yang percaya akannya, dan Tuhan selalu melihat orang yang mau hidup dalam kasih dan kerukunan. Seperti itu. Jadi setelah Miss sampaikan, alangkah baiknya anak-anak Miss menerapkannya di dalam kehidupannya masing-masing. Oke, sekian dari pemaparan Miss. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami telah selesai mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Semoga apa yang umat-Mu sampaikan bisa diterapkan oleh anak-anak saya di dalam lingkup mereka masing-masing. Di dalam tangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, terima kasih. Sekian dari pemaparan Miss. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.